Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, ya orang Yahudi, yang tadi engkau akan mati di dalam dosa jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Ya, tadi kan ayat selanjutnya kan dibilang utus ya. Nah, tetapi di sini dikatakan dia itu dengan huruf besar yaitu Allah, merujuk kepada Allah bukan kepada yang lain gitu. Nah, di situ. Jadi, tetapi siapa yang melakukan dengan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Nah, di sini satu saja 10 hukum Torah, jangan menyembah ilah-ilah lain selain Allah. Kalian sudah melanggar, Bung. Kalian mentuankan Yesus. Di dalam perjanjian lama, di dalam 10 hukum Torah yang dimaksudkan dengan Yohanes 15, 17, 20 ini, itu jangan menyembah Tuhan kecuali Allah. Nah, Nabi Musa menyembah Roh Kudus. Di mana Nabi Musa menyembah Yesus? Mana, Dek? Mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Mana nabi-nabi terdahulu mengenal dengan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mana dalilnya, Dek? Nah, kalau abang mau merujuk ke perjanjian lama, itu Yesus pada masa-masa dia masih sang firman, ya, masih sang firman sebagai manusia, dan baru dia muncul, dan itu mabuk jujur. Nggak tahu, nggak nyambung dia. Tapi silakan kita edukasi aja. Karena ini 10 hukum Torah itu apa satu, Dek? Coba kamu buka dulu 10 hukum Torah. Dia berkuasa mengampuni dosa, gitu loh. Aduh, tumbal enggak? Dan saya tanya lagi. Ya, oke ya, Mak. Dan saya tanya lagi, Sabar dulu. Pertanyaan saya, menurut Pak Sidik, siapa sebenarnya roh penghibur itu? Di situ yang dimaksud di situ roh itu, dengar. Di situ kontradik yang di sini gini. Ini yang sebenarnya roh Tuhan ini yang dimaksud ini, roh Allah ini Roh Kudus atau roh penghibur atau roh kebenaran atau roh apa? Yang di dalam diri Yesus ini roh apa? Coba kamu jelaskan. Mana dalilnya di dalam Yesus itu roh apa? Roh kebenaran atau roh penghibur atau roh kudus? Sementara di Kejadian 6 ayat 3 itu roh apa juga? Di Yohanes 4:24 itu roh apa juga di situ? Kamu ngerti enggak? Allah itu roh. Allah itu roh apa? Roh kudus kah? Roh kebenaran kah? Atau roh penghibur kah? Begitu. Terus di dalam Yesus itu ada roh apa juga? Nah, terus Kejadian 6 ayat 3 itu di dalam diri manusia ini roh apa juga gitu loh. Kamu ngerti nggak pembahasan di sini? Jangan naik-naik terus nggak ngerti gitu loh. Sudah pasti kita ini kan jiwa-jiwa manusia, Pak. Berarti di dalam Kejadian 6 ayat 3 di dalam kita juga sama seperti yang di dalam tubuh Yesus dong. Ada roh Allah. Kenapa kalian mengatakan di situ? Berarti bukan itu yang tertulis di dalam Yohanes 4:24. Terus apa kontradiksi atau seperti apa? Kalian di situ mengatakan Allah itu roh, tetapi kalian tidak bisa menjembarkan gitu loh. Padahal sementara roh itu ciptaan Tuhan, tetapi oke, kalian di dalam keimanan kalian mengatakan Allah itu roh. Setelah minta penjelasan dari kalian bingung. Roh mana yang ada di dalam Yesus? Dan di dalam Yohanes 4:24 itu Allah itu roh apa di situ? Roh kudus kah? Roh kebenaran kah? Roh penghibur kah? Di Kejadian 6 ayat 3 juga itu roh apa? Kan di situ hanya mengatakan berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Gitu loh. Coba kamu jelaskan. Ya mungkin yang roh yang diciptakan tuh bagi kita manusia. Mungkin apa ya nih mungkin? Roh yang diciptakan berarti jelas dong. Kalau roh yang diciptakan berarti roh itu ciptaan Tuhan kan? Berarti ya, tapi kan Yesus itu kan adalah roh Allah sendiri, berarti bukan ciptaan. Karena dalam Yohanes katanya roh ciptaan. Apa yang ya, silakan firman itu adalah Allah. Lo kok masuk di firman? Kok berbahas tentang roh kok masuk di firman sih? Itu dalilnya. Lu masuk firman gue jadiin Tuhan lu dua nih. Silakan Bis. Jadi tunggu jauh dulu. Kalau menurut Pak Sadik siapa sebenarnya roh penghibur itu?
Yang dimaksud di situ kejanggalan di situ yang saya tanyakan konteks tadi, woi. Tapi Pak Jun udah mau turun. Kamu ngerti nggak di situ? Oh, saya tanya kok nggak mau jawab ini bagaimana ini? Bukan nggak mau jawab, emang di situ. Aduh ampun ya Allah. Sedikit. Izin sedikit. Bang Woi bisa bacakan sebentar. Bang Woi bisa bacakan Matius 1 nomor 20. Itu yang derita kamu jawab aja. Ya, itu kontradiksi kan? Coba Bang Woi baca. Tahu menurut saya, kalau menurut Alkitab, Roh Pengemudi terlalu kuasa Roh Kudus. Bang Woi, coba Abang baca Matius 1 nomor 20. Baca sudah. Iya, Abang baca aja. Nanti kalau saya Abang bilang pelintir. Sampai kacamata. Matius 1 tuh hilang. Dah banyak pula alasanmu. Matius 1 nomor 20. Kacamataku ini hilang. Ya, beli dulu. Beli dulu. Minta Roh Kudus beliin. Beli dulu di Shopee, murah itu, murah. Lagi ada diskon Ramadan ini. Diskon Ramadan. Iya. Jadi menurut Pak Sadi kita apa Sadi? Roh Pengemudi itu apa? Kan Ya inilah tadi pertanyaannya, Bajuri. Kan ditanyain roh yang di dalam diri Yesus. Kalau Pak Sadi mengatakan itu Muhammad. Roh yang di dalam diri Yesus. Siapa yang mengatakan Muhammad, Dek? Emang tadi ada bunyi kata Nabi Muhammad, Dek. Aduh, kamu ini datang-datang sih. Yang dimaksud dengan di situ itu yang mana? Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur yang ada di dalam poin pertama tadi yang saya paparkan kepada Pak John. Itu yang pertanyaan mula dari awal. Kamu tahu nggak penuma? Sebagian besar Kristen menyebut roh pada Yohanes di atas. Dengar, itu dari awal. Kamu udah masuk tadi nggak? Sebelum kamu masuk, dia adalah Roh Kudus dengan berpatokan pada terjemahan kitab merujuk pada penuma yang kemudian diartikan ghost ya, terkadang the spirit atau Holy Ghost dalam King James yang diartikan dalam ini sebagai Roh Kudus. Itu yang dibaca pertama, Bung. Terus saya paparkan kepada Pak John itu Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Nah, sementara kamu mengatakan tadi roh itu ciptaan Tuhan. Terus kamu bilang Allah itu roh. Nah, jadi yang benar ini mana kamu atau kitabmu? Di dalam kitabmu Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kamu mengatakan roh itu ciptaan. Terus kamu mengatakan yang di dalam Kristus Yesus itu di dalam Yesus itu roh Allah. Berarti ciptaan Allah, ciptaan Allah yang di dalam Yesus, betul ya? Roh ciptaan Allah kan? Ya memang betul kalau roh itu ciptaan Tuhan. Bukan Allah itu sendiri. Kan saya katakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal kepada manusia. Manusia itu kan ciptaan. Iya, roh berarti roh yang tinggal di dalam diri manusia itu apa, Dek? Berarti ada roh ya, roh Allah ya. Karena berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Ya kan? Berarti jangan nggak usah berbahas tentang selama-lamanya. Yang poinnya roh Allah tidak akan, berarti ada di dalam diri manusia ini ada roh Allah, ya kan? Iya. Betul. Ah, berarti kamu juga Allah, berarti kita ini Allah itu sendiri. Begitu, bagaimana kira-kira? Terus pertanyaannya juga, di dalam Yesus itu apakah sama roh di dalam Yesus itu terus sama dengan roh yang di dalam diri manusia ini yang di Kejadian 6 ayat 3? Silakan kamu jawab. Kalau kan Allah itu kan roh. Allah itu kan roh. Yesus Allah itu roh bukan. Jadi Allah roh bukan ciptaan, roh itu bukan ciptaan. Betul? Kenapa kamu tadi mengatakan roh itu ciptaan? Ada perbedaan. Apa yang perbedaan? Karena kita manusia ini kan ciptaan. Berarti ada roh tertentu yang Tuhan ciptakan bagi kita. Oh, tapi jadi lu sekarang jadi roh dengan daging sama, roh dengan daging sama. Beda atau sama roh dengan daging? Kalau Yesus itu adalah roh Allah. Iya, roh Allah. Secara langsung. Secara langsung. Allah yang manusia, gitu loh. Roh Allah atau Roh Kudus? Roh Allah. Itu yang di mana? Nih, Matius 1. Ya sama. Iya, Matius 1. Matius 1. Saya kasih puyeng kau dengan roh. Matius 1 nomor 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ini tampak dalam mimpi Yusuf ya.
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Iyalah, karena di dalam kitab Roma kan dikatakan Allah itu roh yang kudus. Nah, anak di dalam kandungan Maria ini siapa namanya? Iyalah. Yesus. Nah. Berilah dia nama Yesus. Nah, Kan sedangkan di dalam Yohanes kitab 1, Roma, Allah itu roh yang kudus. ya, Jadi sama. Apa masalahnya? jadi Roh Kudus ini sama Roh kebenaran sama nggak? Bingung dia. Kalau roh penghibur itu adalah kuasa. Hah? Lu apa? Kuasa. Apa mana dalilnya? Apa? Ngomong apa kok nggak jelas? Apa? Mana Ngomong apa kok dalilnya? nggak Coba jelas? bawa dalil. Apa tadi kau katakan? Beda nih. Dalam kesebara Rasul, Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalannya. Itu kan adalah kuasa. Iya, mana tadi yang kamu katakan itu? Yang diberikan dari Tuhan Yesus. Sekarang yang ada di dalam. Jadi Ngomong apa dia nggak makanya jelas? saya tanya, kamu menurut Pak Sidik, roh penghibur itu siapa? Siapa? Itu yang saya Pahami tanya dulu, kamu, roh penghibur, roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Ini roh mana luga ini? Masih bingung. Kalian ini kan yang mendefinisikan roh ini. Nah, kalian jawab. Kalian terjebak sendiri kalian ini. Tidak. Roh kudus, roh kebenaran, roh penghibur, roh apa lagi nih? Roh parakletos apa lagi? Iya loh. Ya ini kalian. Nah ini kan kalian. Nah kalian kan bingung sendiri. Menghina ajaran Lu kami, aja Bang. pahami dulu. Roh itu apa? Jangan menghina ajaran kami, Bang. Bukan menghina ajaran kamu. Kamu kan nggak bisa menjawab. Coba kamu jawab dong. Gitu jangan jargon naik. Tiba-tiba nak setelah ditanya nggak bisa gitu loh. Ah gimana sih Saya tanya kamu? kepada Bang, roh penghibur itu siapa? Itu yang saya tanya kepada Anda. Tenang dulu. Anda yang menyatakan Allah itu roh, gitu kan? Allahu Akbar. Allah. Ini Anda mengatakan namanya di situ siapa sih nih? Gak enak banget manggil namanya. Nama lu siapa sih? Roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Nah, setelah ditanya di mana yang di dalam diri Yesus itu roh mana? Roh kudus. Roh penghibur itu adalah Nah, kuasa roh kudus. Yang harus disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Diri sendiri karena mau tergoda dengan sifat iblis karena kita sendiri sudah dengarkan dulu Al-Quran dan hadis. Dengar dulu, Al-Quran dan hadis sudah mengatakan kerjaan-kerjaannya iblis itu seperti apa, godaan-godaan iblis itu seperti apa. Tergantung kita sendiri apakah kita mau terjerumus apa tidak. Oke? Paham? Oke. Jadi gini Bang Woi. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Sebab Tuhan telah meletak roh dusta atau iblis ya dalam tanda kurung di mulut para nabi, sebab Tuhan telah menetapkan azab untuk mereka. Jadi gimana Nah, itu? pertanyaannya begini. Iblis itu diciptakan apa tidak? Nggak punya bawa kita. Iblis itu diciptakan apa Satu. tidak? Jangan dulu Bang, di ini anunya ayatnya Bang. Jangan dulu. Gimana? Ya. Iblis itu diciptakan apa tidak? Kalau kami Hah? bukan ciptaan. Oh, iblis tidak diciptakan. Berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Malaikat. Yang tahu dalam Alkitab kami malaikat yang diciptakan. Berarti Tuhanmu tidak maha berkehendak. Tidak. Tidak ya? Oh, Tuhanmu tidak maha berkehendak. Tuhanmu punya batasan. Kasihan sekali Tuhanmu bisa punya Tuhan batasan. menciptakan iblis, Bro. Kenapa tidak menciptakan iblis? Di mana kehendaknya Tuhanmu kalau dia tidak menciptakan iblis? Loh, dalam Kristen begitu. Malaikat yang berbang. Ya, Berarti- berarti iblis setara dengan Tuhanmu. Ya. Tapi dalam Islam itu secara langsung Allah Iblis- menciptakan Iblis setara dengan Tuhanmu. Dalam Kristen iblis setara dengan Tuhanmu. Jadi kalau kamu jatuh dalam dosa yang hanya harus Berarti disalahkan Tuhanmu itu Allah. setara dengan iblis. Kenapa kau takbir. tawa? Apa sih? Apa sih? Apa? Kenapa?
Host, Ya. kerja host. Turunkan ini, naikkan ini si Melki. Oke. Jadi kalau Turun ya. Ya, turun Nah, gak jelas terima tuh. Banyak kasih, bicara kau. Boy. Ya, Baik. Menyala kau. Banyak bicara. Anjir. Dadah. dadah, woi. Ayo naik Mel. Sebelum Siapa nih? dia sebelum Ada dia dua. naik udah Alfibillah. Melki Cahaya Timur tadi dengan Melki. Melki 1994. Melki. Cahaya Timur itu Mbak Cahaya kayaknya yang semalam. Kalau penuh semua di Alfi sini. izin turun ya, mau asar dulu. Oh ya, oke Boleh. siap. Nanti diganti sama Mbak Cahaya Hai, Timur. yang mana nih? Dua-duanya Sini, aja Melki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Melki. Terlalu banyak bicara kau. Hai. Oke, selamat sore Melki. Apa yang mau Selamat sore, dibahas? Bang. Apa yang mau dibahas? Sebentar. Ya, sebentar. Oke. Mari kita bikin tema baru. Enggak, saya mau menanggapi yang tadi yang kalian Oh, bicara. masih mau ngomongin roh. Oke. Tadinya gue mau nyelamatin lu, Bang, biar nggak pusing. Ya udah lanjut. Ayo. Oke. Nah begini ya, kalau kalian tanya mana roh kebenaran, roh kudus, Ya, mana siap. Pak roh yang ada dalam Yesus, Heeh. ya itu yang kalian tanya-tanya ke teman saya ya. Ke teman Ya, saya. yang temanmu nggak tahu itu ya. Yang temanmu ngarang itu ya. Oke. Jangan anggap begitu dong, jangan anggap seperti itu. Terus mau dianggap seperti apa kalau dia tidak bisa menjelaskan? Sabar dulu, saya baru mau naik sudah mau tanya karena udah potong. Oh, tidak bisa sabar. Kita kan lagi puasa, ada godaan. Ya kenapa Sabar. harus tergoda? Sabar. Iya dah, lanjut. Kenapa? Bercanda Sulaiman, bercanda. Lanjut. Jadi begini ya, kalau kalian mau bahas tentang Roh Kudus, Roh Kudus itu cuma satu, nggak ada berapa kali, tapi fungsinya banyak ya, Roh penghibur, Roh kebenaran, dan Roh menginsafkan dosa. Oh, berarti selesai ya. Intinya adalah roh itu cuma satu. Sisanya adalah ada unsur-unsur pekerjaan roh di situ. Ada roh penghibur, ada roh penghisap, ada roh penyedot, ada roh kudus gitu kan? Ya kan? Karena Roh Kudus, kalian tahu nggak Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu roh Nah, kasih tahu. Banyak banget rohnya. yang roh- dari Roh kudus Roh itu Kudus adalah roh yang dimiliki oleh Allah Bapa. ya, Betul. yang itu yang kudus, yang Itu yang- Kalau roh penghibur yang dimiliki oleh Terus siapa? yang dimiliki Yesus Roh roh apa penghibur. namanya? Itu kan Roh Kudus itu dia menghibur, dia Oh, oke, selesai Bang. Udah ketemu berarti. Berarti adalah Roh Kudus itulah roh penghibur, roh penyedot, roh pengisap dan roh peniup. Ya kan? jangan begitu, jangan kalian asal-asal ini ya kalian tuh. Oke, apa aja Bang roh-roh itu Bang? Apa aja? Roh penghibur, Oke, jadi begini. begitu. Gini deh. Begitu. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Nah, di dalam diri Yesus ada roh Allah. Berarti sesuai dengan Kejadian 6 ayat 3 di dalam manusia juga ada roh Allah. Kamu nggak bisa lari. Atau kamu mau menjelaskan, silakan. Jangan samakan roh Allah yang ada di dalam Yesus, roh yang ada di dalam Yesus dan roh yang ada di dalam manusia. Nah, jadi ada berapa roh nih? Ada dua apa satu? Kan itu kalian selalu menyamakan itu semua, seakan-akan itu sama gitu kan. Ya, ada roh berapa? Ada roh kudus sama roh apa? Coba jelasin. Beda sekali. Iya. Ada Roh, di dalam Yesus. roh itu ada berapa? Roh Allah Bapa itu ada berapa? Roh itu cuma satu loh. Nah, kalau cuma satu, kenapa mau dibeda-bedain lagi, Mailki? Siapa yang membedain? Lu Fungsi- barusan, nih gue sliding leher lu ya, lu yang bedain loh. Astagfirullah. Sabar dulu, saya jelasin dulu. Roh Kudus itu atau roh yang ada di dalam Yesus yang
yang dalam Yesus itu dia berfungsi berbagai macam hal, banyak sekali gitu, bukan dia beda-beda begini, oh dia ini fungsinya satu begini Gini dek ya. paham. Kalau di dalam Kejadian 6 ayat 3, seluruh umat manusia ini sama dengan Yesus, yakni sama-sama memiliki roh Allah dalam dirinya. Karena di Yohanes 4:24 Allah itu adalah roh. Kamu nggak bisa lari. Kitab Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Gitu kan? Jadi seluruh umat manusia sama dengan Yesus. Yesus kan manusia, sama-sama memiliki roh Allah dalam dirinya. Betul? Iya, salah kali. Betul. Kalian salah. Ya kan, berarti itu dari tamu. Itu kalian seakan-akan menyamakan roh kudus yang ada di dalam manusia atau roh Allah yang ada di manusia dan yang ada di Melki, oke. Sekarang roh Mana kudus dalil? berapa? Bawa dalil. Kalau kamu mau memaparkan, mana dalil? kalian mengatakan begitu, di mana dia ada kesamaannya di situ? Ada nggak manusia manusia itu punya fungsi untuk berkuasa seperti yang Yesus lakukan? Ada nggak? Ada. Emang kuasanya Yesus kayak gimana Emang kuasanya? Yesus apa? Menghidupkan orang mati. Hanya itu. Hanya itu. Terus Emang Iya, hanya kuasanya itu. Yesus gimana? Iya, yang paling hebat apa? Menghidupkan orang mati, itu aja. Elisa bisa menghidupkan orang mati. Aduh. Raja-raja itu kisah raja-raja itu ada. Ayo lo, Tuhan kan. Nah, justru dia menghidupkan orang mati, dia berdoa. Ayo lo. jadi gini. Ayo, Lazarus dia menghidupkan orang mati, ayo dia berdoa, ayo. Halo. Kalau tidak dikabulkan sang Ayam. pencipta, dia nggak bisa, Lazarus mati terus, nggak malah bakalan hidup. Ayo. Kalian selalu menyamakan, beda dengan Nabi. Beda Lu dengan nggak tahu, apa? lu nggak tahu Melki. Sidik juga menghidupkan loh, Sidik. Bang Sidik juga menghidupkan loh. Menghidupkan harapan dini ya. Ini dengan emang kitab kami kalian mempelintir kitab-kitab Mempelintir. kami. Memelintir apa, Dek? Kamu buka ya, kamu buka 2 Raja-Raja 4:32-35. Dan ketika Elisa datang ke rumah itu, ternyata si anak itu telah mati dan tergeletak di atas pembaringannya. Kemudian dia masuk dan menutupi pintu 2 kali dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba si anak itu mendengkur 7 kali. Dan si anak itu membuka matanya. Itu dia bisa menghidupkan orang mati, tapi dia berdoa. Seperti itu pun Yesus. Yesus di Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengendangkan ke atas dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku atau Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kalau sang pencipta, sang Allah pencipta tidak mendengarkan Yesus, Lazarus nggak bakalan bangkit. Tidak boleh 100% itu. Kamu potong lidah saya, kalau Yesus tidak berdoa pada waktu itu, nggak bakalan bangkit Lazarus. Tahu nggak? Apa? Kalian menyamakan semua. Kalian menyamakan, itu yang tertulis, sayang itu yang tertulis. Aku tahu bahwa engkau selalu Yesus tahu bahwa Allah sang pencipta selalu mendengarkan Yesus. Yohanes 11:42 ya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Yesus, Yesus mengatakannya supaya mereka percaya bahwa sang penciptalah yang telah mengutus Yesus, dan Yesus tidak ada apa-apanya, Bung. Hanya seorang manusia biasa berdoa kepada sang pencipta, Dek. Dan 11:43, dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Ini setelah dia berdoa. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ini kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Itu waktu posisi Yesus masih hidup ya. Dan mukanya tertutup dengan kain kafan. Nah, kalian ini Kristen ini mengaku-ngaku ajaran Yesus, sementara kalian mati pakai peti, pakai jas. Kalian ikut ajaran apa, Dek? Sementara Yesus itu mati dikafani Yesus. Terus kalian ini ajaran Paulus, sayang, bukan ajaran Yesus. mau mati di kafani ke mau di makanya itu derita kamu. Kalian ajaran Paulus, sayang. Jadi ajaran Yesus. kalian diprank sama Paulus, Dek. Manusia dituhankan. Paulus tuh orang Bintaro, tau nggak lu? Mau gue kenalin.
Meong, nangis. Minta sama mak. Meledak. Meledak. Mamamu suruh datang atau bapakmu nampingi kamu sama pendetamu. Jangan cuman kamu, jemaat kok. Oh ya, ya. Gimana Bang Sidik. Halo. Ya. Gini tadi kan saya ikutin waktu pertama si Kirain Haleluya mau naik bilang tadi kan, Bang Bang. Sidik aku kangen. Kirain mau ngomong gitu. Tadi kan waktu si Haleluya naik tadi kan, Bang. Kan saya ikutin. Kan dia tanya ayat mana yang mengatakan roh itu ciptaan Allah. Nanti kalau ditanya lagi, bilang aja surat As-Sajdah itu loh, Bang, ayat 46. Iya, dia nggak mau. Dalam kurung kan segala situ. segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, Iya, semuanya termasuk Sudah, roh. Bun. Tadi Udah dikatakan. Udah. Oh, sudah tadi ya. Kalau yang Iya, itu menurut aja, saya Bang. itu As-Sajdah Udah dikatakan, ayat 46. Al-Arab Iya, iya. 172 itu jelas disebut ruh di situ kan. Bentar ya, Bang Melki ya. Manusia. Orang-orang waras lagi ngobrolin Jadi kan Alkitabnya. Oh iya, Dia saya nanya juga kemarin ada ikut Ustadz Ali penciptaan juga. tentang Ustadz Ali ruh. juga, Bang. Ya, di surat Oh Al-Arab ya, itu kan Ustadz Ali juga pernah kemarin di komalnya siapa itu, dia ada singgung juga itu segala sesuatu, tapi saya lupa ayat apa yang cuman dia bawa kemarin. kalau Tapi setelah oten saya kan cari harus ada tadi kata As-Sajdah. ruhnya. Ya. Iya, harus ada kata ruhnya. Padahal itu termasuk alam semesta itu ciptaan Allah. Iya, dia maunya ada ruhnya gitu. Nah, kalau Mbak, Mas, abang. Kita nggak boleh ngomongin kayak begini, kesian orang di atas tuh Milky tuh. Dia nggak ngerti. Ntar. biarin lah. Anggap aja patung. Jadi Ya kan di Quran surat As-Sajdah 42 kan itu kan? Bukan Bang, 46. Pak 46 kan? Sudah dikatakan dia nggak mau. Sangat jelas. Iya, saya sudah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Dia nggak mau gitu. Semua kejadian di muka bumi ini adalah sampai ciptaan ayat 6. Tuhan. Dia nggak mau, maunya ada roh diciptakan, sementara ada penafsiran dalam kurung. Apalagi itu dia nggak mau juga dia. Nah, cuman kalau di surat Al-Araf 172 itu, Bang, jadi sebelum manusia itu hidup di alam rahim itu, alam ruh itu, si ruh itu diambil ya setelah diciptakan tuh, ditanya alastu birobbikum qala bal asyhadna. Jadi benarkah aku ini Robmu, Tuhanmu? Nah, kita sebagai manusia yang calon manusia ini sudah diambil persaksian, benar engkau adalah Tuhan kami. Nah, makanya ketika itu kan disepakati setiap manusia yang lahir itu ke dalam keadaan fitrah karena sudah bersaksi kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nah, kalau dalam penciptaan ruh itu lebih ini lagi kan. Kalau di situ Oten itu ngomong apa? Mereka sendiri kalau ditanya ruhnya itu kan dulunya diambil persaksian juga semua. Nah, terus kenapa di Oten banyak banget roh? Ada satu katanya, tapi kerjanya banyak. Kenapa? Banyak roh, banyak Tuhan. Ada apa tiba-tiba? Atas nama Bapa, Milky. Oi, Milky atas nama Bapa dengan Putra dengan Roh Kudus. Amin. Bapakku yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kehendakmu, jadilah kerajaanmu. Oi, ngapa 3 Tuhan disembah? Oh, Tuhan Yesus, datanglah ke tengah-tengah kami. Gelo, lu tahu nggak kalau Yesus turun tuh udah hari kiamat? Nggak apa-apa sih kalian mau hina rakyatnya, nggak apa-apa. Sekalian nggak apa-apa. Lu mikir lu kalau minta doa lu. Terserah kalian lah, kalian mau gimana kan? Mau gimana apanya? Tuhan lu tuh 2. Lu sadar nggak Tuhan lu 2? Allah Bapa bikin Tuhan. Naik turun kayak teh tarik ya berarti. Lu tahu nggak kalau Allah Bapa bikin Tuhan? Lu nggak tahu kan lu? Kalian menghujat kemana ini? Lu tahu nggak kalau Tuhan lu ada 2? Allah Bapa itu Tuhan bukan? Gua tanya. Ayo kita ngobrol apa? Kita diskusi santai. Gimananya itu kenyataan kok. Iya, bentar, Mbak. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Di mana Tuhannya ada 2? Allah Bapa itu Tuhan bukan? Hanya di mana tuh di dalam? Iya, ini makanya saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan apa bukan? Kasih tahu dong. Ini mau gua kasih tahu, Allah Bapa itu Tuhan apa bukan? Ya, Tuhan kami ada 2. Mana? Iya, ini gua tanya, makanya jawab. Tunjukin dulu. Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Gua tanya lu. Nah, saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, bikin emosi nih orang. Tuhan kita ada 2, ada 3 lah. Allah itu Aku mute nanti kamu ya. Allah itu termasuk Tuhan apa bukan? Allah itu termasuk Tuhan apa bukan? Allah itu termasuk Tuhan apa bukan?
Tadi kan Anda udah mengatakan Hei, Allah itu termasuk Tuhan apa bukan? Hei, Rukiat dulu. lah kok kayak gitu ya tanya-tanya. iya, saya tanya, Allah itu Tuhan apa bukan? Kalau Yesus kan Tuhan, iya kan? Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Allah itu Tuhan Terus juga kah? Karena Allah itu yang turun menjelma menjadi manusia katanya, iya kan? Pertanyaan saya simpel, Allah itu Tuhan. Sudah, kalian nggak usah mengotak-atik ajaran Kristen. Mengotak-ngatik nggak jelas. Tuhan lu bikin Tuhan. Coba kau buka Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bahwa kaum Israel dan kaum Melki harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tahu nggak lu itu ayat? Tahu nggak lo? Iya, oke. Kalau saya udah tahu kok ayat itu kok. Saya udah tahu. Terus berapa Tuhan lu? Kalau Allah Bapa membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan, berapa Tuhan lu? Emang Tuhan kami ada berapa? Ada 2 di situ. Kata siapa? Kata siapa? Lah, kata kitab lu mau ngomong kayak begitu kan? Nah, ayatnya bahwa Tuhan kami ada 2. Silakan tunjuk. Lah itu dia Oke. menjelaskan seperti itu. Allah Bapa membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan kami ada. Coba kau balik ke Markus 16 ayat 19. Tunjukin. Maka terangkat ia ke sorga dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Jadi gimana? Tunjukin. Oke. Yohanes 17 ayat 1 coba kamu baca. Yohanes 17 ayat 1, Yesus menghadap ke langit dan berkata, yang kau iman ini kan Yesus sebagai Tuhan, dan dia menghadap ke langit dan dia berkata, Tuhan Bapa. Jadi Tuhanmu di sini ada berapa, Dek? Kenapa tadi? Yohanes 17 ayat 1, di situ kan Yesus, sementara Yesus itu kan utusan. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah benar. Yesus yang utus, tapi kau Tuhan kan saya entar dulu, satu-satu dong kamu ngomong. Gimana sih nggak usah ngomong, kamu ngomong. Nanti dari situ baru kamu jawab, kami diam. Kalian kenapa sih dijelasin Yesus adalah Sang Firman, kalian ngotot, kalian bilang itu nabi. Ya, bentar dulu. Makanya saya tanya dulu. Yesus menengadah Yohanes 17 ayat 1. Yesus menengadah ke langit, posisi dia di bumi dan dia berkata, yang di langit itu dia menengadah ke langit, dia berkata, Tuhan Bapa gitu loh. Jadi Tuhanmu di sini ada berapa yang kau yakini? Tuhan Yesus sama Tuhan berapa? Tuhan Bapa. Jadi ada berapa, Dek? Terus yang bagaimana dengan Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu? Ya nggak tahu, itu dari Talu. Itu dari Talu. Itu saya tanya dulu, kamu jawab dulu, nanti saya paparkan di Yohanes 17 Yohanes 10:22 itu. Aku dan Bapak adalah satu. Tadi saya sudah paparkan, kamu udah dibawa nggak sama Pak John itu? Itu satu pekerjaan. Satu pekerjaan. Aduh, kamu nggak bisa diskusi ya? Kamu kok ya dijawab Yohanes 17 ayat 1, kamu masuk di Yohanes 10:30. Gimana sih kamu diskusi ini? Gini abang, tadi saya naik, saya mau bertanya, kalian udah kroyok sama saya gitu. Bukan kroyok, nanti dari situ baru kamu bertanya gitu loh. Kan belum. Saya ngomong begini. Oke, silakan kamu tanya. Awas ya, kami nanya ya. Silakan, tanya apa? Ya, tanya saya. Pamit dulu Ya, silakan. Tanya saya sekarang. Abang, saya pamit dulu ya. Mau kemana? Mbak Dini, makasih atas Mau roomnya. kemana, Teteh? Mau kemana? Ya, terima kasih. Belum open cam udah Mau Tuh, mau sedia dia buat buka puasa, Wah, Bang. parah nih, belum Nanti lagi ya. Ya, nanti open cam ya. Nanti lagi ya. Oke, insya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, Mbak. Waalaikumsalam. Ayo silakan tanya. Ayo mau nanya apa? Milky mau nanya apa? Jadi saya menanggapi apa yang kalian bicarakan, kalian potong, kalian ini. Iya udah rending naikin ini rending naikin. Masa kalian kayak gitu? Apa? Mau tanya apa? Coba tanya. Udah tanya aja. Aduh, udah bilang tanya aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Gimana? Aman. Aman. Oke. Lanjut. Itu yang kalian tadi mengatakan bahwa Tuhan kami ada 2. Mana ayatnya? Di mana Itu bahwa ayatnya. kami ada 2? Tuhan. Di mana Yesus mengatakan Gua tanya. Bapak adalah 2 orang? Atau Gua tanya. Allah Bapa di mana itu. Allah Bapa itu Tuhan apa bukan? tunjukin. Ini
Signal kamu deh putus-putus dek. Kok signal kamu putus-putus begitu? Coba perbaiki headset dulu. Sorong dikit lah supaya signal bagus. Enggak, ini bagus kok. Enggak ada yang ini. Nggak ada yang apa. Lu ngomong di situ, kita yang denger di sini. Lu memang PA lu ya. Mana Bang Besta, mana ayatnya bahwa Ayat Tuhan apa? kami tunjuk kita kan tadi abang mengatakan Enggak. begitu. Itu Allah Bapa telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, saya nggak tanya itu, saya tanya tadi yang ada dua mana. Lu Itu aja, goblok Bang. ya? Lu Baca goblok nggak ya? bisa. Goblok kok dipelihara Dia mau sih? secara eksplisit kata-katanya, Bapak adalah dua, kan bego. Ya kayak sekarang gua tanya, kasih tahu Di mana gua di Yesus mana. ngomong dirinya Tuhan secara Nah. eksplisit nggak ada Nah, kampret. mampus lu. Di mana Yesus mengatakan saya Tuhan sembahlah aku? Ayo lo. Sembahlah aku dan aku ini adalah Allah Tuhan. Dan aku akan menebus dosa-dosa kalian dengan Mana? disalib, Coba. berdarah-berdarah dan dihajar habis-habisan. Di mana ayatnya seperti itu? Mampus lu. Di dalam Apa? Yohanes. Di dalam Yohanes berapa? Gak usah ngarang lu. Gua tahu Yohanes, gua tahu. Nih, Yohanes nih satu. WA-nya Yohanes ada di gua nih. Pasal 1:3 paling. Di mana dia mengatakan Yesus akulah Tuhan, aku yang akan disalib, aku menebus dosa kalian, aku yang dicincang, dihajar, Barang dimampusin. percaya bahwa kamu akan mati. Kamu bahwa di mana? Di mana? Siapa yang ngomong itu? Kamu akan mati, berarti ada orang yang ngomong ngasih tahu kamu. Kamu akan mati di kayu salibkan. Siapa yang Ya. ngomong begitu? Coba buka dalam Yohanes 8 ayat 24. 24 di mana? Yohanes berapa? 24, coba buka. Coba buka. Abang ini ada nggak? Di murah. Di mana bang? Aku nggak pegang HP lagi. Yohanes 8 ayat 24 atau Ya udah, kau bacain lah, kau bacain Yohanes lah. berapa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? ketika dia mengakui kepada orang Yahudi, Yohanes orang berapa, Dek? Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 24. Aku Yohanes adalah 8. guru dan Tuhan itu. Yohanes 8 ayat 24. Alah, Yohanes ayat 8:24 itu nggak ada itu. Itu karangan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa aku mati dalam dosamu, dan jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati. Ini maksudnya kenapa? Ini pembahasan apa? Bukan. Dia tidak bilang akulah Tuhan. Dia tidak bilang, oke? Melki, dia tidak mengatakan. Sabar dulu. Dia tidak bilang akulah Tuhan. Sabar dulu, Abang. Dia tidak bilang akulah Tuhan. Sabar dulu. Dia tidak bilang akulah Tuhan. Nih jurus ban sidik nih. Jurus ban sidik. Dia tidak mengatakan nak ya. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan. Allah itu sendiri adalah Bapa. Mana bapak siapa? Bapaknya siapa? Halo, Namilki. Iya. Iya, kenapa nak? Mana Yesus Tadi kan- mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Mana? Saya kan katakan di situ Iya, Nak. dikatakan bahwa kamu apa tadi itu bilang kamu akan mati dalam dosa jika kamu tidak percaya. Pula dia itu adalah Allah sendiri atau Ia Bapa. mengatakan kamu akan mati. Begitu. Sabar. Gini. Yohanes 8:24. Dengar, saya paparkan kamu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu ya. Terus lanjut 8:25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, ya kan? Di sini siapa yang mengutus dia?
Sang Pencipta. Itu dari Sabar. mana? Dari Yohanes 24, 25, 26. Begitu, Bung. Kalau membaca, Sabar bukan dong. kamu comot-comot satu ayat, comot. Padahal di sini banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia, Sang Bapa, Sang Pencipta yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya Sang Pencipta ini Allah, itu yang kukatakan kepada dunia. Dor, selamat datang di kebenaran. Kebenaran. Ajaran Yesus seperti itu, Ajaran menyembah Yesus kepada Allah. seperti itu, Bos. Bukan kamu Apa lu, Melki? ajaran Paulus gitu loh. Apa lu Melki? Mau ngomong apa lu Melki? Dor kamu ya. Dor Kamu Melki. comot-comot satu-satu ayat kamu. Kamu nih Melki ya, kamu ini. Kamu tahu Sabar. kau berhadapan dengan siapa? Kau berhadapan dengan apologet Maaf. terbaik di Komal ini. Ya udah. Lah kalian satu. Cuma di Komal ini ya biasanya, di luar enggak ya? Iya, betul, betul. Kita ini ya yang di sini sama ini Vimura, Kem ini debat terbaik. Debat Tapi terbaik. di seputaran sini aja. Terluar ini. kamu harus paham itu. Meong. Gua tukang ketawa aja gua. Kebiasaannya memang kalian nggak bisa. Apa kamu lagi ngomong Buktinya sama Ibe tertulis, sang guru Dek. ini, sang Itu kan gurunda ini. tertulis. Kamu tahu nggak? Kamu pahami ini, Ibestam ini sang gurunda. Kamu harus paham itu. Paham. Sang Kelmi Andi itu gurunda, Vimura ini gurunda. Kita semua ini gurunda, Gurunda. Jadi kamu salah naik gitu loh. Kamu salah naik di sini. Kamu Tapi lagi nggak apa-apa ngomong lah, dengan kita injili gurunda. kamu, nggak apa-apa. Kita kasih pencerahan sedikit-sedikit supaya kamu mengetahui mana ajaran Yesus, mana ajaran Paulus, Dek. Ajaran Yesus itu Muslim. Ajaran Yesus itu Kasihlah koin menyembah nanti nangis kepada dia ini. satu-satunya Sang Pencipta. Satu-satunya Sang Pencipta itu Allah. Karena Oh, dunia iya. ini cuma satu, Dek. Oh Yesus Muslim. Oh ya gitu ya Bang. Iya, dia mengambil wudhu, dia bersujud. Kamu saya kasih dalilnya ya sebentar ya. Dia mati di kafani. Dia Muslim. Iya. Dia mati di kafani, sementara kalian apa? Ajaran Paulus. Kalian mati di kafani ikut Yesus? Tidak. Katanya naik kolam. Kalian beribadah sujud? Tidak. Berarti kalian bukan ajaran Yesus. Kalian sunat? Tidak. Berarti kalian bukan ajaran Yesus. Kalian ajaran Paulus. Begitu, Maksudnya Bu. segede ini belum sunat dia? Mau lihat? Kasih lihat tuh Milky. Dia nggak percaya kalau lu belum sunat. Open cam Milky, kasih lihat. Titik lu kalau dia belum sunat. Kita melakukan, kita harus pamer Elas. begitu. Ya. Ujungnya aja, nggak usah semuanya. Masa kudu ujungnya di aja. spill? Saya berdoa sujud. Oh saya ibadah tuh sujud. Oh, harus kita pamer begitu. Kita harus ngomong begitu ya Bang. Jelas. Islam the number one is a real Oh kami dapat. religion. Kami apa? Kami Allah Bapa di sorga. Apa itu? Nggak apa-apa sih kalian menghakimi kami, nggak apa-apa. Enggak. Kami tidak Masa menghakimi. Masa Tuhan nggak pede ya? Untuk ngaku Tuhan aja nggak berani ya? Gimana? Ya kan Kayak udah kalian- dijelaskan Milky, di Markus 12 ayat 29 udah dijelaskan apa hukum yang utama itu, ya kan. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kalah kita, Tuhan itu Esa. Gitu Kalian- Pak Melki. Gimana sih? Coba dipahami kalimat itu dipahami. Mana di situ keterangan Yesus sebagai Tuhan mana? Minta Kalian- ayatnya saya. Kalian sudah paling suci di hadapan Tuhan daripada Enggak gitu. Paling suci apa lu? Nggak jadi nggak disunat, paling suci di hadapan Tuhan Yesus gimana? Yesus nggak ngakuin lu aja belum sunat. Lu tahu nggak? nggak apa-apa. Orang Kalian- suci, lu kok nggak apa-apa? Lu tahu nggak? Apa gunanya sunat itu, tahu nggak? Itu untuk mensucikan diri. Nah, lu nggak sunat, gimana caranya Yesus mensucikan lu? Kita lebih suci daripada lu, jadi kita lebih diakui sama Yesus daripada lu. Melki. Tetap dong. Apaan? Beda Kita tuh iman. sama. Titit gua sama tititnya Yesus sama. Udah disunat, nggak ada kupluknya. Nah lu Sesuai dengan beda. Jadi gini Melki gini. Di Matius 6 ayat 17, di Matius 6 nomor 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Musa dan Harun serta anak-anaknya itu di Matius ya. Ini sekarang di Keluaran 40 31 32. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air,
dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Bung. Nah, di sini maka ia Yesus maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26:39. Bilangan 20 ayat 6 itu bersujud. Ya, Bilangan 20 ayat 6 ya, perjanjian lama ya. Itu nabi-nabi itu bersujud, Melki. Bersujud Sekarang itu. Nah, sabar dulu dong, sabar dulu. Nanti habis itu baru kamu jawab. Gini, Oke, Bilangan 20 ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ajaran-ajaran ini ajaran-ajaran para nabi termasuk Yesus, para nabi-nabi terdahulu itu bersujud menyembah satu Tuhan. Kejadian 17:2-3 ini ya, Abraham ini. Kejadian 7, sabar dulu dong. Nanti habis itu baru kamu. Setelah ini, aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Begitu, Mel. Banyak juga ayat-ayat itu. Yosua bersujud. Sekarang saya tanya, jadi kalau kita menyanyi, kita memuji Tuhan dengan lagu rohani, itu salah bagi kalian ya? Itu Salah berdosa. karena siapa yang nyuruh lu nyanyi? Siapa yang nyuruh lu nyanyi? Adakah di dalam Bible mengatakan bahwa Ada. Efesus itu surat-surat Paulus. Makanya kamu mengikuti ajaran Paulus dan berkata-katalah seorang kepada lain, kepada yang lain dalam Mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi-nyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segedapan. Ini Efesus 5 ayat 9. Jadi perbedaan ini Efesus, sabar dulu dong, pelan-pelan kamu ngomong. Efesus ini surat-surat Paulus, bukan dikatakan Yesus, ngerti nggak? Efesus surat-surat Paulus, ya. Berarti Daud bersorak-sorak itu salah ya, Daud ya? Itu kata Paulus. Mana sini bersorak ini? Kenapa Paulus mengatakan itu? Jadi di Mazmur itu kata Paulus ya. Itu kalau kamu masuk di nyanyian puji-pujian Daud, ini beda loh. Ini Iya. ini hidung puji-pujian Daud. Kenapa kalian bawa di dalam ajaran Yesus? Emang gini. Mazmur itu diilhamkan kepada Daud. Ya kan? Mazmur itu diilhamkan kepada Daud. Terus Setelah masuk ajaran Yesus itu kau harus mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Daud. oh gitu ya. Coba Nah, terus kenapa diambil di sini di ajaran Mazmur Kidung pujian-pujian ini? kan kita Sekarang kamu buka di mana di sini dan berkata-katalah seorang kepada, di mana ayatnya ini Mazmur Kidung pujian ini yang mengatakan ini bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan, mana? Coba kamu buka. Mazmur berapa ini? Ya coba kamu buka. Emang kita dalam Mazmur Ini diambil Paulus kan, diambil Paulus ini kan. Ini Mazmur pula diambil Paulus ini. Diambil pula ini Mazmur ini. Ditaruh di dalam surat-suratnya dia. Surat-surat Paulus. Gimana coba? Jawab coba. Kalian jangan anggap semua itu Paulus ini dusta segala macam. Aneh. Kenapa ya kan? Sekarang saya minta, di mana Yesus mengatakan Paulus rasul, mana? Di mana sang pencipta Allah itu mengatakan Paulus itu rasul, mana dalilnya? Coba kamu bawa. Begitu Bung, kalau diskusi harus ada dalil, data. Seperti saya paparkan tadi sama kamu. Jadi kita itu memuji nama Tuhan, kita berdoa. Dek aja. Walaupun ada tertulis di puji-pujian Daud, kenapa Paulus ini, apa hebatnya Paulus ini sama Nabi Abraham, sama Yesus? Apa lebih hebatnya mana ini? Berdosa nggak di situ? Hati-hati loh kalian. Tuhan yang menilai kita, bukan kalian menilai kami gitu. Tuhan yang menilai kami, bukan kalian. Iya, karena kamu ikut ajaran Paulus, Dek. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, Dek? Kalian mau Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Teman kami tadi mengatakan Markus 12, 28, 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Terserah kalian mau bilang bagaimanapun, tapi yang menilai itu adalah Tuhan kami, itu aja. Iya, Tuhannya Yesus ya, betul ya. Kalau terserah ngapain naik ke atas sini?
Yang kamu mau luruskan di sini apa? Yang kamu mau luruskan di sini Iya. apa? Gitu loh. Kalau terserah ngapain kamu naik ke sini sekarang aku tanya? Untuk ngapain? Bahas kitab kami gitu kan. Iya, Kenapa harus betul. cek? Ya Terus kalau yang intinya kalau kamu sini mau untuk luruskan diskusi. apa gitu loh. betul. Yang kamu mau Untuk luruskan di diskusi sini kalau apa? terserah untuk apa? Begini, maksudnya begini, jangan. Kan tadi diskusi kan baik-baik, tapi dikeroyok jadi kayak kelihatan sih kalian itu dikeroyok. Gimana baik-baik enggak? Pada awalnya adalah firman, pada awalnya sudah tidak baik-baik. Dikeroyok. Pada awalnya sudah tidak baik-baik. Kan Udah apa kami yang- kasih kamu 2 menit berbicara, silakan berbicara. Saya yang- kasih kamu 2 hari dari sekarang, silakan kamu bicara. 2 menit, silakan. Tadi kan saya kan tanggapi begini, kalian udah potong, kalian udah ini, terus Udah saya, jangan curhat, Malah jangan curhat curhat, ngomong. tapi itu memang kenyataan yang sebenarnya kalau Iya. Iya, Yang kita mau tahu. dengar Memang Jadi pahit tentang kenyataan apa? hidup ini. tentang pembahasan bukan curhatmu. Ayo. Kalau lu mau ngomongin tentang kenyataan hidup yang pahit ini, nggak usah lu ceritain, Dini lebih paham. Nggak usah cerita lu. tapi nggak usah mengusik iman kami, yang nggak usah mengusik. Siapa yang mengusik? Orang bertanya. Mel, Siapa yang ngusik? Melki, Iya, selama kamu menuhankan nabi kami, selama itulah kami membahas ya. Masya Allah, benar Dini. Open cam dulu lah, Din. Beda dengan Nabi Isa, beda. Din, open cam dulu, Din. Sekarang ngomong beda. Kalau beda, Beda sebentar, aja sebentar Bang mereka Ibes. sama Bang Ibes sih. sebentar. Yang Kalau memperingati beda, hari Gua diem loh, kenaikan bahasa Isa tadi. yang siapa? memperingati Paskah itu seharusnya itu Yesus Almasih. Kenapa menjadi Isa Almasih? Coba kamu bisa jelaskan. Wow. Kalau kamu bilang itu beda, coba jelaskan sekarang. Kan jalan cerita historisnya juga berbeda semua kan. Nah, iya Kenapa tahu, saya tahu. Kenapa harus namanya Isa Almasih? Paskah, coba. Gereja Kenapa bukan? ada. Iya, saya minta datanya kamu, coba. Kalau saya mau bertanya lagi nanti kalian tunggu bingung lagi. Udah, nanya. Ini bos ya, bos kalau kita mau diskusi, jadi diberi kesempatan tuh yang satu ngomong selesai baru yang dibantah. Enggak usah lu Silakan, nyari silakan. pembelaan 2 sama menit, 2 orang. menit, 2 menit kami Kan kasih kamu bicara, silakan. Sudah Silakan. dikasih bicara kan. Enggak usah Silakan nyari 2 menit, 2 menit ya, pembelaan 2 menit sama dari sekarang kamu berbicara, silakan. Maksudnya gini host ya, dari tadi kan saya udah ngomong gitu kan, tapi karena dipotong-potong, akhirnya kan nggak beraturan yang saya ngomong gini. Jadi curhat. saya begini tanya Udah, begini, biarin dia ngomong 2 menit. kalian memotong-motong pembicaraan saya dan tadi apalagi sudah istilahnya udah mengatakan bahwa kami itu tidak melakukan ajaran Yesus semua. Itu jangan kalian menganggap begitu, bahwa kami ibadah memuji Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan, kalian bilang salah, itu di mata kalian itu salah gitu kan. Berarti Kan salah dari awal sudah disetujui sistemnya TikTok, tidak mau pakai timer ya kayak begini nih. Iya, kalau pakai timer sih oke sih, supaya kan kita biar Oh, kenapa nggak dari tadi? Kamu tidak ada ilmunya mau pakai timer, buang-buang waktu saja kau. nggak apa-apa sih bang ya, nggak apa-apa bang. Gini Dek. Udah kamu udah ngomong, bisa saya ngomong, Dek. Ini kan saya cuma Katanya kamu 2 menit tadi, mau nambah. Iya, kamu ini udah 2 hari ngomong kamu. Bisa saya ngomong, Dek? Bisa saya ngomong? Coba Saya izin lebarin dulu, bisa saya. saya ngomong dikit? Host, coba lebarin saya, host. Bisa, Dek, saya ngomong dikit nih. Bisa. Bang, siapa nih? Bang Sidik apa ini? Ibes. Yes. Bisa saya ngomong, Dek? Bisa? Ngadi-ngadi lo bang. Udah bisa saya ngomong, Dek? Aja saja. Iya, Udah bisa saya silakan, Bang. ngomong? Silakan, Bang. Oke ya. Yesus mengaku dirinya adalah utusan Tuhan dan sekali-kali tidak pernah meminta disembah, ya, apalagi dituankan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 4. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 11:42. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya tidak lebih tinggi. Jikalau kamu tahu bahwa semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima yang kuutus, yang pencipta ini utus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Sang Maha Pencipta yang mengutus Yesus. Yohanes 13, 16, 17 sampai 20. Ya. Kamu telah mendengar bahwa aku Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14, 28. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah yang di atas. Matius 7:21. Nah, menurut Paulus ini Yesus adalah Tuhan, seperti yang berbunyi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dia, karena dia kita hidup. Ini 1 Korintus ini Korintus ini ayat-ayat Paulus, Dek. Itu ajaran Paulus. Sementara bertentangan dengan ajaran Yesus yang saya baca tadi di atas. Nah, silakan kamu tanggapi. Ya. Baik. Saya menanggapi tadi kan mengakui utusannya. Jadi memang biasanya kalau dari Muslim mengatakan bahwa utusan itu bahwa nabi ya. Tetapi yang perlu yang saya pikir kan udah dijelasin dengan teman-teman yang Kristen yang lain, bahwa utusan itu bukan juga diartikan sebagai nabi, tetapi sang firman atau firman, yaitu firman Allah yang menjadi kalau kita balik di dalam Yohanes pasal 1 ayat keempat, firman yang manusia. Sabar dulu. 14 lagi lu. 14, ya. 14. Jadi di situ, jadi jangan cuma diartikan bahwa utusan adalah nabi, tetapi adalah firman Allah yang diutus oleh yang artinya kalau Yohanes 8 ayat 30 apa itu dia mengatakan Yesus keluar dari Bapa, artinya bukan keluar itu bukan firman itu yang keluar dan turun ke dunia untuk menjadi manusia. Itu yang pertama. Terus yang tadi kalau tidak salah bahwa Yesus di dalam Matius 7 ya, saya tanggapi ya. Matius 7 ayat 21 mengatakan di situ kan pada hari terakhir orang-orang akan berseru, ya, Tuhan Tuhan bukakan kami pintu. Ya itu kan, dan tadi di selanjutnya ayat 23 itu bahwa aku tidak mengenal engkau yang berbuat kejahatan, gitu kan. Nah, ada bukan berarti dikatakan situ kan biasanya ini juga dipelintirkan. Kita menyebut Yesus Tuhan, kita masuk, kita Tuhan Yesus nggak kenal, gitu. Bukan itu artinya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa Matius 7 ayat 21 itu sampai 23 itu menggambarkan pada hari terakhir, walaupun kita sebagai orang Kristen atau hamba Tuhan, ada kan yang melakukan istilahnya melakukan di dalam kehendak Tuhan. Ada kehendak diri sendiri, bisa menjadi kemunafikan, bisa jadi. Bukan berarti menyebut Yesus itu Tuhan masuk neraka, bukan begitu. Nah itu yang kedua ya. Terus yang berikut tadi tentang Paulus. Nah, tadi katanya Paulus yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ya kalau habis. Sabar dulu, kan tadi saya ngomong dulu. Baru nanti ditanggapi gitu, Bang. Jadi tadi yang sudah diambil di situ di dalam tadi Abang Sidik mengatakan bahwa Paulus yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Nah, tetapi perlu ketahui sebelum Paulus percaya kepada Yesus, Yesus sudah jadi Tuhan. Dan waktu di dalam Yesus lahir pun hari ini istilah di dalam Lukas, di dalam kitab Lukas itu mengatakan bahwa hari ini terlahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi itu Paulus belum percaya kepada Yesus. Dan Paulus adalah seorang yang sangat
anti dengan pengikut Yesus. Akhirnya kan Yesus sendiri dia Enggak bertobat. dong, terlalu panjang lah. Udah lebih loh. Besa sedikit Bes ya. Sebab Ya. jadi di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini di Roma 14 ayat 9. Ini Roma surat-surat Paulus ya. Terus. Jadi kalian tahu apa arti kalimat di atas? Menurut kitab dan Rasul Paulus ini, kalian sendiri sebelum mati di tiang salib dan bangkit di hari ketiga, jelas Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena menurut Paulus agar bisa menjadi Tuhan, Yesus harus mati lebih dulu. Jadi sesuai ajaran yang Paulus ini, maka catat ini dek baik-baik. Selama hidup, yaitu sejak lahir sampai digosipin mati di tiang salib, jelas Yesus bukan Tuhan. Nah, teori asbun ini asal bunyi Paulus ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kayafas. Dalam perbantahannya dengan penguasa setelah timbul gonjang-ganjing di bumi Yudea sejak Yesus menghilang, tapi tidak jelas entah kemana. Begini penatua dari ke-12 murid utama Yesus itu menjelaskan seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Kisah Para Rasul 3:26. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Kisah Para Rasul. Jadi di sini Allah, Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Kisah Para Rasul 3:13 ya di sini. Coba. Nah, menurut murid sejati Yesus, jadi bukan menurut yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus, alias murid nggak bisa dikatakan gadungan bernama Paulus karena dia bertemu dengan Yesus. Yesus memang dibangkitkan oleh Allah, tetapi bukan untuk menjadi Tuhan seperti hayalan tingkat dewa ini Paulus sebagai hamba yang dimuliakan. Artinya setelah bangkit pun ternyata fakta tertulis dari kitab Kejadian sendiri juga tegas menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan melainkan hanya hamba. Jadi dia dilahirkan sebagai manusia, dia akan turun kembali lagi ini sebagai manusia, di mana dimengatakan dia itu Tuhan deh. Walan Paulus dalam Roma 14 ayat 9 sungguh terlalu amat dangkal, sama sekali jauh dari apa ya. Sebab orang-orang yang hidup sejaman dengan dia sekalipun, jika benar-benar menggunakan akalnya dengan baik, tentu akan nggak bisa menerima ini deh, karena nanti setelah dia disalibkan baru dia menjadi Tuhan. Kamu ngerti nggak di sini? Nah silakan. Terus baru itu silakan. Silakan kamu tanggapi. Nah, kita jangan lari ke ini itu kan tadi murid. Enggak ada yang lari. Ini lagi puasa semua haus, gak ada yang lari. Ya sabar dulu, baru mau ngomong. Jangan bilang kami lari dong. Puasa yang lemes. Gimana ya? Begini ya. Tadi abang siapa tadi ini mengatakan bahwa ya kita jangan ini ya, kita lihat perkataan Yesus sendiri ya, perkataan Yesus sendiri ya, perkataan Yesus sendiri ketika di dalam Matius 4 ayat 7 ya, di situ kan ketika Yesus dicobai oleh iblis ya, dicobai oleh iblis. Dan Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu Yesus sendiri mengatakan firman itu. Ya, pertanyaannya siapa yang kepada siapa iblis itu mencobai? Ya kepada Yesus, bukan kepada Allah ya, bukan kepada Allah, tapi Yesus dengan sendiri mengatakan bahwa dia jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi seperti dikatakan dalam Yohanes 8 yang tadi abang itu sudah baca, bahwa Yesus mengatakan kepada orang Yahudi yang tadi, engkau akan mati di dalam dosa jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Ya, tadi kan ayat selanjutnya kan dibilang utus ya. Nah, tetapi di sini dikatakan dia itu dengan huruf besar, yaitu Allah, merujuk kepada Allah, bukan kepada yang lain gitu.
Nah, di situ. Jadi jelas-jelas itu Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau kita pahami baik-baik juga tentang Matius 7 juga ayat 21 tadi mengatakan, kan dia mengatakan sendiri nih, Tuhan, Tuhan. Pada hari itu kan orang-orang datang pada hari-hari terakhir, Tuhan. Itu sudah menyatakan memanggil Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itu Yesus sendiri yang mengatakan mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Jadi di situ sudah jelas-jelas bahwa Yesus menyatakan bahwa diri adalah Tuhan, bukan saja Paulus, tetapi adalah Yesus sendiri. Kenapa sampai Yesus menyatakan begitu? Kenapa Yesus sampai disalibkan? Karena dia menyamakan diri seperti Allah. Makanya mereka menuduh bahwa Yesus itu menghujat Allah itu sendiri. Jadi jelas gitu. Nah, seperti itu, Pak. Silakan Bes. Bes mau tanggapi Bes? Lemes gua bang, nggak tahu dia ngomong apa, bingung gua. Oke, begini oke ya. Jadi begini. Jadi gini ya. Ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Torah, tapi melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi seperti yang tertulis di dalam, kamu catat ya, Matius 5:17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini kitab para nabi dan hukum Torah ya, bukan cuma hukum Torah. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semua terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dengan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Nah, di sini satu saja 10 hukum Torah, jangan menyembah ilah-ilah lain selain Allah. Kalian sudah melanggar, Bung. Kalian mentuankan Yesus. Di dalam perjanjian lama, di dalam 10 hukum Torah yang dimaksudkan dengan Yohanes 15:17-20 ini, itu jangan menyembah Tuhan kecuali Allah, kecuali Sang Pencipta. Nah, kalian menyembah Yesus, gitu loh. Kalian menyembah Yesus, itu sudah melanggar hukum Torah yang paling pertama itu, Dek. Di mana Nabi Musa menyembah Roh Kudus, di mana Nabi Musa menyembah Yesus. Mana, Dek? Mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Mana nabi-nabi terdahulu mengenal dengan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mana dalilnya, Dek? Silakan kamu jawab. Ya, tadi Abang. Nah, Abang tadi mengatakan bahwa kami melanggar hukum Taurat dengan apa yang Yesus katakan. Nah, kalau Abang mau merujuk ke perjanjian lama, itu Yesus pada masa-masa dia masih Sang Firman, ya, masih Sang Firman. Artinya masih Sang Firman, dan juga dia dalam bentuk nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, seperti Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus juga berkata, sebelum Abraham aku telah ada. Jadi di situ Yesus sudah mengatakan dia sebelum ada Abraham, Yesus sudah ada gitu. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Musa itu nggak menyembah Yesus. Nah, karena kalau di dalam perjanjian lama itu Yesus pada waktu masih masa Sang Firman yang belum nampak secara kasat sebagai manusia, dan baru dia muncul, dan itu mabuk jujur. Nggak tahu, nggak nyambung dia. Tapi silakan kita edukasi aja nih. Karena ini 10 hukum Torah itu apa satu, Dek? Coba kamu buka dulu 10 hukum Torah. 10 hukum Taurat, kamu coba apa bunyinya? Coba kamu buka di Google 10 hukum Torah. Satu apa? Jangan ada padamu. Nah, tapi kan
Anda kan Jangan ada padamu. Kenapa tetapi lu? kan sudah dibilang Yesus di dalam Ja- penyentuhan Sebutin 10 hukum Torah, Bajuri. Bukan tergesit. lu jelasin. Kalian jangan mempelintir di situ, jangan kalian. Jangan pelintir nggak di ada situ, itu yang pelintir. tertulis. Apa tertulis di situ? Lu baca yang tertulis di situ. Jangan Eh. kalian mempelintir di situ. Ya udah, Loh, apa yang hukum pelintir Torah? apa sih? 10 hukum Torah. Satu, Satu apa, Dek? Itu Jangan ada padamu apa, Dek? ala-ala lain. Coba kamu buka, kamu baca. Jangan ada padamu. yang Itu salahnya mana? itu hukum Torah, kitab perjanjian lama yang diilhamkan kepada Musa. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, kalian mentuankan siapa? Yesus. Mana sih? Nah, Musa mentuankan Yesus? Tidak. Tidak. Berarti kalian sudah melanggar hukum Torah. Abang kan tadi dia tidak paham tadi kan, saya udah bilang Yesus itu masih sang firman dalam Lu yang terlalu banyak paham. Bukan kita yang nggak paham. Setahu Lu gua yang Firman tuh terlalu udah bikin banyak lagu paham. kehilangan. kan kalian nggak Ampun. sendiri yang tidak paham tentang Alkitab, makanya kalian Ya, silakan kamu. Sedikit lagi ya baru kamu anu. Silakan. Kita bisa. kita penilaian hanya yang di bawah gitu loh. Karena gitu kan. Janganlah kamu menyangka bahwa ini kata Yesus ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yang tertulis di dalam 10 hukum Taurat itu di mana, Dek? Di kitab para nabi. nah terus Nah, apalagi terus 10 hukum Taurat saya tanya apa, Dek? 10 hukum Taurat pertama apa, Dek? kan tadi sudah dibilang, sudah dibaca. Nah, kenapa kalian menyembah Yesus? Oh salah, jangan di situ, jangan dipelintir di situ. Kan sudah Berarti kalian sudah melanggar kan, betul? tidak, karena kalian tidak paham tentang apa nubuatan tentang Yesus yang lama itu yang Bukan, kalian Dek. Karena gini, kalian mengikuti seperti saya bilang kan, kalian mengikuti ajaran Paulus. Paulus mengajak pengikut Yesus untuk mengutuk dan meninggalkan hukum Torah. Contoh, saya kasih ayatnya ya. Kamu tahu, tar saya kasih dalilnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dari Kristus dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di sini Paulus ini Galatia 2:16, Galatia 3:24-25, Galatia 5 ayat 4, Roma 3:27-28, Efesus 2:15. Ini dalil-dalilnya. Ini surat-surat Paulus, Dek. Oke, sekarang saya bertanya nih Dia membatalkan hukum Taurat dan mengutuk hukum Torah. Gitu loh. Perhatikan baik-baik Galatia 2:16 ini, ya. Kamu bisa baca ayat-ayat ini, di dalamnya tidak saja secara terang-terang menentang sebab Yesus seperti tertulis dalam Matius 5:17-20 tadi, akan tetapi mencerminkan